Iya, saya mau berbagi cerita nih buat maestro. Mungkin Anda pernah dengar cerita ini. Ada seorang petani yang tidak mampu di sebuah desa begitu, yang cuma punya satu ekor kuda. Satu hari, kudanya kabur, sobat maestro ya. Dan tetangga-tetangganya datang dan bilang, aduh, malang banget nasib kamu, katanya. Kuda satu-satunya kabur pula. Entah berapa lama kemudian kudanya datang kembali membawa teman-teman kuda liar lainnya dan ngumpul di situ. Dan tetangga-tetangganya kembali datang dan bilang, beruntung sekali kamu, katanya, kudanya kembali bawa teman-temannya lagi, katanya gitu ya. Terus satu hari lagi si anak lelaki dari petani ini menaiki kuda, kemudian jatuh terpental dan kakinya patah. Tetangganya kembali datang, aduh, ada aja, katanya. Anak satu-satunya kakinya patah lagi. Aduh, malang banget nasib kamu ya, katanya gitu ya. Dan tidak berapa lama kemudian datang pengumuman dari kerajaan bahwa setiap keluarga harus menyerahkan anak lelaki mereka untuk bergabung di ketentaraan, karena negara sedang dalam keadaan kondisi yang kritis, mau perang katanya, ada serbuan musuh, dan keluarga-keluarga harus menyerahkan anak lelaki mereka. Karena anak lelaki petani ini sedang patah kakinya karena jatuh dari kuda, jadi dia tidak memenuhi syarat untuk bergabung dalam ketentaraan. Sementara tetangga-tetangga yang lain harus menyerahkan anak lelaki mereka masuk ke dalam ketentaraan untuk bergabung sebagai tentara nasional, barangkali begitu ya. Karena negara sedang dalam keadaan kritis, ada serbuan musuh, katanya begitu. Tetangganya datang, wah, untung lagi kamu ya, karena anak kamu jatuh dari kuda, jadi anak kamu masih tetap tinggal bersama dengan kamu, sedangkan kami harus menyerahkan anak-anak kami bergabung dengan ketentaraan, katanya begitu. Iya, itu sebuah cerita buat maestro, entah nyata entah tidak, tapi ya itulah cerita, dan itu mengilustrasikan seperti kehidupan kita. Ada malang, ada untung, ada kemalangan, ada keberuntungan. Tapi hidup tidak seperti itu selamanya begitu ya. Hidup bukan selalu dikatakan dengan keberhasilan, keberuntungan, dan kemalangan. Bagi orang-orang yang percaya, kita percaya ketika kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu seperti Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai rencananya. Hidup bukan selalu dilihat dari keberuntungan, keberhasilan, dan kemalangan, tapi di dalam Tuhan, Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Tidak sesimpel cerita ini, tidak sesederhana cerita ini dalam kehidupan nyata. Kadang-kadang prosesnya berliku, kadang perlu waktu lama. Ketika kita mengalami masalah, dan ketika fakta yang terjadi tidak sesuai dengan harapan yang ada, tidak sesuai dengan doa yang kita doakan selama ini, kita mungkin kecewa, kita mungkin marah, kita mungkin kesal, nangis, dan sedih, dan sebagainya begitu. Perlu waktu sampai berapa lama untuk kita diyakinkan, oh ternyata Tuhan mengizinkan hal ini terjadi tuh, untuk supaya seperti ini toh, begitu ya. Seperti ceritanya Yusuf, harus dibuang ke sumur, harus dijual menjadi budak di negeri asing, harus masuk penjara, harus difitnah dan sebagainya. Tapi toh semuanya jalan yang dipersiapkan Tuhan untuk menjadikan Yusuf orang kedua di Mesir, begitu. Seringkali ketika kita mengalami masalah, kita marah, kita kecewa. Sampai satu hari Tuhan tunjukin, nih
untuk inilah begitu Tuhan mengizinkan sebuah hal terjadi, baru kita bersyukur. Aduh Tuhan, terima kasih. Minta ampun kemarin saya marah-marah dan kesal dan kecewa dan sebagainya. Bagi orang yang percaya, ketika kita mempercayakan kehidupan kita, Tuhan yang atur, Tuhan yang kendalikan, Tuhan yang arahkan ke jalan yang kadang-kadang tidak kita mau sepenuhnya, tapi ternyata itu baik untuk kita. Ini menceritakan kehidupan saya juga. Kadang-kadang saya marah, kenapa sih kayak begini gitu. Saya sudah mempersiapkan sebaik mungkin, saya sudah melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan, tapi kok ternyata kok kayak begini, ada yang kayak begini gitu. Roh Kudus yang ada di dalam saya berkata, seperti Sobat Maestro juga pasti ada Roh Kudus yang berkata di dalam hati, tenang, sabar, semuanya untuk kebaikan. Dan ketika masa itu berlalu, memang iya gitu, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Justru dalam kelemahan kitalah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Buat Sobat Maestro yang mungkin sekarang sedang, aduh kenapa sih hidup kok kayak begini banget? Kenapa sih ada masalah yang berat begini? Tenang dan percaya bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apakah hidup saya juga sudah tenang? Sepertinya begitu, belum, masih ada masalah-masalah berat yang kadang-kadang kepikiran berat banget gitu. Tapi saya percaya kalau masa-masa lalu Tuhan sudah tolong, untuk masalah berat yang sedang dihadapi pun pasti Tuhan sedang bekerja menyelesaikannya tepat pada waktunya dengan cara yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya, cara terindah yang Tuhan berikan untuk kita semua. Sobat Maestro tetap semangat, tetap sukacita ya, dan tetap berserah kepada Tuhan karena Tuhan baik.